Om, selamat malam buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan atau memperlihatkan suatu kesaksian dari orang yang bernama Lydia, yang dimana sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Mungkin melalui kesaksian ini kita dikuatkan, diteguhkan. Sekalipun dia masih muda, dia sangat luar biasa dia punya kesaksian. Ya, dimana dimana ayahnya mengancam dia mau dibunuh, mau dipotong, tapi dia sangat berhasil mempertahankan imannya kepada Kristus. Ketika dia mau beribadah, dia berjalan sembunyi dengan cara sangat luar biasa dia bicara. Ya, saya tidak panjang lebar untuk membicarakan hal ini. Mari kita langsung saja menyaksikan videonya sebagai berikut ini. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, Widya mau kasih tahu kelanjutan dari kesaksian Widya kemarin. Ya, Widya seperti yang sudah dilihat di KTP ya, Widya terlahir dari agama Muslim dan dibesarkan oleh agama Muslim. Puji Tuhan, semuanya bukan karena kebetulan ya, tapi semua sudah jadi rencana Tuhan. Widya boleh ada sampai saat ini, di mana Widya bisa berbagi kesaksian sama Bapak Ibu Saudara di rumah. Itu juga semua karena kemurahan Tuhan, semua panggilan dari Tuhan. Ya, jadi banyak banget ya teman Widya yang bilang Widya apalah segala yang sudah Widya bilang kemarin, seperti yang bilang Widya bodoh, dari mencaci maki Widya, menjauhin Widya, semuanya itu Widya sudah rasakan. Tapi nggak apa-apa ya, di situ Widya merasakan Tuhan itu baik. Memang penyertaan Tuhan itu luar biasa banget Bapak Ibu. Jadi mereka banyak banget yang bilang Widya bodoh, mencaci maki Widya, bahkan mereka juga sampai sekarang tidak ada yang mau berteman sama Widya. Tapi nggak apa-apa, semuanya Widya bawa dalam doa supaya mereka juga merindukan Tuhan, supaya karunia Tuhan, lawatan Tuhan juga terjadi dalam mereka. Widya nggak ambil dendam kok, nggak membenci mereka, enggak. Justru Widya bersyukur banget. Mungkin dari terjadinya hal ini, Widya bisa belajar semuanya dari Tuhan. Ya, Widya lanjut yang kemarin. Widya selesai dari mana ya cerita kemarin? Waktu banyak ya proses yang Widya jalanin ya Bapak Ibu. Pastinya pikul salib itu enggak mudah. Jadi orang Kristen itu tidak mudah ya. Karena ya orang Muslim pikir itu sangatlah mudah banget, enak banget jadi kafir itu ya, maksudnya orang Kristen. Mereka bilang sholat enggak, ibadahnya cuma seminggu sekali, ke gereja nyanyi-nyanyi gini-gini. Tapi mereka tidak tahu apa yang kita lakukan. Untuk sementara Widya ibadah bisa penuh sih, kadang 1 minggu tuh ya. Kalau biasanya waktu Widya belum ikut sama ibu, tinggal di asrama sama ibu, Widya sama nenek, Widya bisa, karena alasan Widya keluar main, Widya bisa pergi ibadah yud hari Jumat, hari Rabu ikut doa orang gereja, bisa Widya ikut ibadah. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Untuk bisa pergi ke gereja itu bukannya hal yang mudah ya Bapak Ibu, karena begitu banyak pertanyaan mereka, mau kemana, mau ngapain katanya. Bahkan memang juga mereka curiga, karena setiap kali Widya keluar hari Minggu, kenapa ya Widya kok keluar hari Minggu jam 10 gitu, nanti pulangnya jam 2. Curiga nih mereka, Widya dari mana gitu, sampai tanya-tanya sama teman Widya. Tapi Widya bilang sama teman Widya, kalau Bapak Ibu Widya cariin Widya bilang, Widya minta maaf banget ya sama teman Widya bilang, kamu gak usah jawab, kamu senyum aja, bilang gak tahu. Karena alasannya yaitu Widya pergi main. Untuk Widya bisa pergi ke gereja ibadah, bisa aja Widya pergi. Widya bersyukur kali, itu rasa mukjizat dalam hidup Widya. Karena buat mau keluar itu memang sangatlah tidak mudah ya Bapak Ibu. Sampai pada saat itu Widya juga udah Ibu Widya curigai, namanya firasat orang tua ya, mungkin dia merasakan anaknya lagi di mana gitu, ngapain. Sampai siang itu Widya pulang ibadah, Widya dimarahin sama ibu, katanya, kamu dari mana sih, katanya, jam segini baru pulang, abis haleluya haleluya gitu ya. Ibu Widya bilang seperti itu ke gereja. Widya diem, senyum,
Kalau orang tua ngomong itu didengerin katanya, dijawab. Widya senyum aja. Widya bilang Widya dari teman Widya, dari tempat teman Widya. Emang waktu itu Widya bener ya bilang gitu sih, karena pada saat pulang gereja Widya mampir ke rumah teman Widya. Nanti dia pulang ibadah. Widya sempat duduk situ sebentar cerita-cerita. Jadi Widya bilang Widya dari tempat teman Widya, Bu. Kalau ibu nggak percaya, yuk Widya antar ke rumah teman Widya. Widya barusan dari sana. Oh iya, banyak marah-marah ya ibu kayak gini. Kamu tuh jangan kayak gitu katanya. Itu tuh agama yang nggak bener. Segala macam. Pokoknya ibu Widya bilang banyak lah. Widya tuh harus sholat. Jangan-jangan Widya kayak gini kerasukan lagi katanya. Dibilangnya jangan-jangan Widya kerasukan. Kok sekarang nggak pernah banget lihat sholat Widya ngaji. Jujur Bapak Ibu ya, Widya pada saat Ibu Widya bilang suruh Widya sholat, Bapak Ibu Widya suruh Widya ngaji, Widya bukan niat mau apa sih, tapi Tuhan lihat isi hati Widya. Pada saat itu Widya memang cuci muka ya, ambil air wudhu gitu. Widya memang memakai mukena, tapi di dalam hati Widya memuji bersyukur kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu Widya lihatin, oh katanya, Widya sholat kok, ya alhamdulillah gitu ya, banyak bilangnya segala macam. Terus untuk kedepannya Widya seperti itu lagi. Widya pergi lagi tanpa alasan, Widya bilang selalu Widya main. Memang Widya dari rumah pakai kerudung. Kalau udah sampai di gereja karena banyak orang seperti itu ya, jadi Widya pakai kerudung ya gitu diliatin sama orang. Buat awal-awalnya Widya pakai, tapi sampai situ Widya bilang sama Bapak Gembalanya, nggak apa-apa kok Widya katanya. Kami di sini mengerti sama keadaan Widya. Kami juga bantu mendoakan orang tua Widya. Puji Tuhan, Widya senang banget. Sungguh luar biasa banget ya. Pada saat jujur sedih banget waktu 2020 kemarin Widya nggak bisa ikut Natal. Itu Widya menangis aja sih, tapi nggak apa-apa, Widya masih bisa nyanyi loncat-loncat sampai memuji menyembah Tuhan di kamar. Itu luar biasa banget sungguh ya Bapak Ibu Saudara, walaupun Widya nggak ke gereja tapi tetap lawatan Tuhan itu luar biasa banget. Widya merasakan lawatan Tuhan walaupun di kamar Widya menyanyi memuji Tuhan, menyembah. Dan di situ Widya berdoa, khususnya dan terutama Widya berdoa untuk keselamatan keluarga Widya. Widya berdoa untuk mereka supaya luluhkan hati mereka supaya tidak gampang emosi, karena Widya tahu keluarga Widya tuh sangat keras, nggak gimana ya, mereka masih ya seperti Widya bilang kemarin masih percaya sama jimat-jimat sama leluhur gitu-gitu ya. Nah setelah itu banyak banget lagi orang yang bilangin Widya, ya banyak gosip ya, ada orang lah yang bilang Widya pergi ke gereja deh kayaknya, Widya pergi ke gereja deh, bilang sama Ibu Widya, sampai Ibu Widya juga diam aja, menangis, di Ibu Widya menangis, jadi Widya peluk, dia diam sambil senyum, udah Ibu nggak usah khawatir ya Bu. Tapi Bapak Widya nggak bisa nahan emosinya, dan di situ Bapak Widya marah-marah sama Widya, sampai Widya juga pernah bilang pada saat itu emang sedih banget, berat banget rasanya ya, tapi Widya nggak ada sedikit pun Widya untuk niat meninggalkan Tuhan, enggak. Karena di situ Widya ketika mengalami ketika dalam kesesakan, benar Widya rasa tidak mampu, tapi Tuhan, sungguh Tuhan di situ kasih. Ya di situ Bapak Ibu Widya sering ngerasain khawatir, takut. Itu Widya rasain, tapi firman Tuhan bilang kenapa kita harus khawatir, kan kita tuh tidak perlu takut, karena sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan menyertai kita senantiasa. Dan sungguh jujur ketika kita dalam kesesakan, ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan, di situ memang kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup Widya. Memang Tuhan sungguh luar biasa banget. Memang Tuhan tolong Widya. Pada saat itu Widya ada berkumpul ya sama keluarga Widya, membahas tentang Widya, kenapa Widya seperti ini gitu. Tapi mereka awalnya sih bilangnya bagus-bagus aja. Pas udah kebelakangannya, Bapak Widya emosi, kakek Widya juga emosi. Widya diam aja sih di situ, Widya diam aja menangis.
di hati Widya mengatakan, ya Tuhan, luluhkanlah hati mereka Tuhan. Widya percaya dari semua yang Widya alamin ini semua untuk kebaikan Widya juga. Widya percaya semua rencana Tuhan baik. Widya percaya juga mereka pasti akan merasa gimana gitu ya nanti suatu saat. Nggak apa-apa sih, pada saat itu Bapak Widya memang lagi emosi, dan malam itu Widya juga ada sharing sama teman Widya kalau Widya tuh dipukul sama Bapak Widya. Widya dipukul sama Bapak Widya, sempat Widya mau ditampar juga sama Bapak Widya. Pas dipukul emang sudah terjadi, ditampar juga sudah, karena nggak bisa nahan emosi itu ya, jadi ditampar aja sama Bapak Widya. Tapi nggak apa-apa, Widya anggap semuanya itu tamparan orang tua Widya, dari segala teman-teman Widya tolak Widya, hina Widya, caci maki Widya, itu adalah satu kemenangan daripada Tuhan. Widya percaya di situ juga Widya rasakan ya kebaikan Tuhan, sungguh. Lalu udah dari situ lanjut lagi, Widya ya, mencoba cari pekerjaan ya di sini, karena di sini tuh banyak, di sini kebanyakan orang beragama Muslim ya Bapak Ibu. Jadi buat orang teman Widya yang sudah tahu Widya itu seperti apa, walaupun Widya memakai hijab, mereka bilang sama teman-teman Widya, jadi udah deh Widya coba ngelamar sini sana juga, nggak ada bila nggak ada pekerjaan gitu, tapi nggak apa-apa, puji Tuhan. Widya bersyukur aja sama Tuhan. Apapun yang Widya kerjakan sekarang, itu Widya cukupkan gaji Widya dengan kebutuhan Widya. Dan setelah lanjut ke situ lagi, Widya sharing nih sama teman Widya. Teman Widya memang dia beragama Muslim ya Bapak Ibu. Dia beragama Muslim, dia merasakan hancur, hatinya hancur ya, karena begitu banyak masalah. Dia anak perempuan satu-satunya, jadi ada tekanan dari keluarga gitu. Dan Widya deket banget sama dia sih enggak, karena waktu itu ketemu-ketemu aja biasa sih ya. Widya tuh suka jalan-jalan, kalau ada waktu Widya keluar, Widya bisa banyak ketemu sama anak-anak, karena Widya tuh seneng banget sama anak-anak, ketemu sama anak-anak, mau anak yang udah besar, kecil, karena luar biasa banget pergaulan di sini itu sangat bebas banget ya, dimana anak-anak ABG bisa mau gitulah, hal-hal yang negatif itu banyak banget di sini. Tapi Widya dengan beraninya harus Widya bisa ya, Widya ajak mereka kumpul-kumpul, ajak mereka cerita-cerita, Widya bagi kesaksian Widya sama mereka. Memang tidak mereka semua agama Muslim. Ada mereka yang nggak seneng, ya mereka pergi. Ada yang mereka seneng, mereka lanjutin sampai sekarang. Bahkan saudara kita Muslim juga, dia ikut pergi ke gereja, Widya ajak, dia baru ngerasain yang namanya di gereja itu hatinya damai banget, tenang banget, sama halnya seperti yang Widya rasain sebelumnya. Dulu Widya mau masuk ke gereja aja diajak sama teman Widya waktu masih sekolah ya Bapak Ibu, saya serasa kayak mau masuk ke jurang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nggak mau Widya, nggak mau. Widya bilang, Widya daripada Widya masuk itu lebih baik Widya mati aja deh. Widya bilang kayak gitu. Widya nggak mau jadi orang-orang kafir. Widya bilang nggak apa-apa, Widya nggak mau. Widya tetap aja di luar, Widya pergi menjauh. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi dia dengan Widya sering baca firman sama dia, karena dia tuh juga masih muda ya. Widya sering bilangin dia dengan baik-baik, kita nggak boleh seperti itu pergaulan. Widya beritahu bagaimana kasih di dalam Kristus juga sama dia. Dia bersyukur banget bisa kenal Widya sampai dia nangis-nangis. Widya bilang, kita harus bersyukur sama Tuhan. Widya bilang, Tuhan tuh baik banget loh. Yuk kita pergi ke gereja. Jadi waktu itu Widya ajak dia pergi ke gereja. Sampai, ayo dek kita pulang. Enggak, aku nggak mau pulang. Aku mau di sini aja katanya. Sungguh Kak, aku tuh rasanya damai banget. Adem hatinya lihat orang yang nyanyi itu katanya. Lihat orang yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan, adem banget katanya. Lihat, dengar khotbahnya itu enak banget rasanya tuh, kayak orang Muslim bilang rahmat
luar biasa banget ya gitu, kayak berkatnya tuh memang sungguh luar biasa banget. Lawatan Tuhan itu merasa terberkati banget sama khotbah-khotbah di gereja. Widya bilang, ya udah nggak apa-apa, kalau Widya pergi ke gereja kita pergi sama-sama ya. Iya kak, katanya, aku senang banget. Bahkan dia sering tanya, kapan ke gereja kak? Katanya, kapan ke gereja? Karena memang keadaan seperti ini ya Bapak Ibu, Widya bisa ikut ibadah live streaming saja itu udah puji Tuhan banget. Untuk pergi ke gereja itu suatu mukjizat banget buat Widya sekarang. Luar biasa memang, mau pergi ke gereja tuh butuh apa ya, alasan yang tepat. Pasti Widya selalu bikin Widya main, tapi sekarang Widya udah nggak bisa, nggak mau Widya terus-terus bilang Widya main, enggak. Paling Widya bilang senyum, senyum, senyum. Widya mau keluar sebentar ya Bu. Nah, dari situ juga saudara Muslim, mau orang Kristen juga, mereka memang nggak semua bisa terima ya. Bahkan dulu waktu Widya masih bekerja, ada saudara orang Kristen juga, dia bilang seperti ini katanya, apa-apaan tuh katanya kayak gitu. Dia memang agak nggak demen sama dia memang kurang suka sama Widya. Apa-apaan tuh katanya, orang udah bagus-bagus gini kenapa gini, karena mohon maaf dia pacaran sama orang yang beragama Muslim. Tapi nggak apa-apa, dari dia caci maki Widya, dia marahin Widya, sampai semua deh yang jelek sudah sama Widya, tapi dia nggak apa-apa karena di situ teman dia bilang, nggak apa-apa dek, kamu jangan benci sama dia ya katanya, kamu terus doain dia aja supaya dia mengenal kasih Kristus lewat Widya. Widya tetap lakukan kasih sama dia, jangan benci ya dek katanya. Enggak kok kak, Widya nggak benci. Widya tetap doakan dia sampai pada akhirnya dia sharing juga sama Widya. Dari orang yang benci Widya banget nih, benci banget. Dia bilang, Widya, abang minta maaf ya katanya. Soal kemarin-kemarin, jadi dia bagi kesaksian dia beragama Kristen, dia mau ikut agama Muslim gitu. Tapi udah 2 kali dia coba mau ke masjid untuk dia masuk Muslim ya, baca syahadat, kalimat syahadat. Dia bilang selalu aja ada petir katanya. Petir itu besar, menyambar-nyambar sudah 2 kali. Jadi aku berdoa supaya Tuhan tunjukkan jalan sama dia. Banyak banget juga Widya sharing tentang kesaksian Widya, dan puji Tuhan sampai sekarang jadi sahabat yang baik, luar biasa banget. Semua memang seperti itu ya, tidak mudah, tapi Tuhan janjikan semua akan indah pada waktunya. Haleluya, luar biasa banget Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu Saudara. Setelah itu Widya juga banyak alami mimpi dari pendengaran, karena Tuhan bilang ya, firman Tuhan bilang, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, semua akan, firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa banget. Widya sungguh baru kali ini, dan baru Widya mengenal Kristus. Widya merasakan hal itu Bapak Ibu. Widya merasakan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah didengar telinga, bahkan dengan mata Widya sendiri ya, semua memang disediakan Tuhan. Pada saat itu memang Widya ada masalah sama ibu bapak, dan Widya keluar rumah. Widya keluar rumah alamin hal yang tidak diinginkan sama teman Widya. Tapi Widya percaya Tuhan Yesus selamatkan Widya ketika waktu itu tuh sih memang gak enak banget kejadiannya. Selalu ada aja pertolongan Tuhan itu. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, Bapak Ibu. Jadi luar biasa banget. Pada saat itu Widya sama teman Widya lagi naik motor nih, mau pergi keluar, dan Widya nggak tahu juga dari mana datangnya itu mobil, entah dari mana datangnya mobil, karena yang bawa motor bukan Widya ya Kak. Widya kira sih nggak ada apa-apa di depan itu. Tapi ya itu tiba-tiba mobil itu pas orang lagi pada diem ya, kita lagi maju nih jalan naik motor,
Tiba-tiba mobil itu ada aja lewat di depan gitu. Dan di situ sontak Widya berteriak, "Darah Yesus," gitu ya dengan kuatnya. Widya katakan sampai orang itu melihat semua terdiam katanya. Sampai mereka tuh terheran-heran. Ini anak ini kenapa gitu ya kok bilang seperti itu. Tapi dia pakai kerudung. Itu jadi pertanyaan sama mereka. Mereka ternganga semua. Ya Tuhan, Widya di situ berdiam, diam dan berdoa sampai menangis. Itu Widya bersyukur banget. Tuhan tolong Widya, percaya. Tuhan tolong Widya. Luar biasa banget, puji Tuhan. Dan pada saat itu juga Widya alami seperti omongan dari orang sini ya. Artinya dari tetangga Widya. Tetangga Widya bilang Widya dan keluarga Widya orang kafir karena waktu Bapak Widya ribut dan bakar buku-buku rohani Alkitab, Bapak Widya ngomongnya kuat-kuat sambil pukul-pukul sama Ibu Widya juga. Bahkan sungguh Bapak Widya sudah sediakan parang sudah di depan itu, bedok ya orang Sunda bilang. Ini sedih banget sih, Bapak Widya sudah taruh bedok di depan mata Widya. Widya berpasrah sama Tuhan. Mau parang di leher Widya atau bedok tersebut di leher Widya, tetap Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat Widya. Gak ada yang bisa gantikan itu. Mau apapun itu yang terjadi, Widya sudah pasrah, Bapak Ibu. Widya pasrah banget di itu. Itu bedok yang biasa Bapak Widya buat ambilin kayu bakar. Sudah di depan Widya. Bapak Widya nggak tahu waktu itu memang bedok itu udah di depan Widya. Dia mau buat apa Widya ya, karena dia tuh merasa nyesal banget ngelahirin Widya karena udah besar-besar kok malah jadi ikut-ikut Yesus. Apaan itu Yesus katanya, orang Yesus patung kayak gitu kok disembah katanya. Widya diam aja sih, Widya diam. Emang Widya menangis tapi Widya berdoa. Widya minta tolong banget sama Tuhan. Entah kenapa Bapak Widya waktu itu memang sudah megang parang ya, Bapak Ibu, orang kita bilang itu namanya bedok. Nah, bedok itu udah dipegang sedikit lagi, Widya berjerit, "Tuhan," Widya bilang. Bapak Widya langsung lemparkan parang itu jauh-jauh dari Widya. Terus Bapak Widya beneran di situ duduk, Widya peluk Bapak Widya, Widya cium Bapak Widya. Widya bilang, "Udah Pak, Bapak yang sabar ya, Bapak nggak boleh kayak gitu, Bapak lagi emosi." Bapak Widya memang nggak mau ngomong sama Widya, bahkan nanya Widya juga nggak mau. Buat apa orang kayak gitu ditanya, dibesarin nggak tahu diri katanya. Udah besar ikut-ikut Yesus yang disalib di patung itu disembah, apa-apaan katanya. Udah banyak banget yang nggak benar. Ngapain juga orang sekarang mau enaknya aja katanya. Nggak ini nggak itu. Diam aja. Widya diam aja. Ibu Widya juga udah nangis-nangis. Mukulin Widya. Bapak Widya juga itu sedih banget. Tetangga Widya juga lihat, dikirainnya ada apa gitu. Jadi parang bedok itu ya sudah, itu yang terberat banget sama Widya karena taruhannya itu udah, kalau dia meleset, maaf cakap, mungkin Widya sudah tidak ada saat ini. Tapi puji Tuhan banget, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Widya boleh ada sampai saat ini sehingga Widya bisa sharing, kasih kesaksian sama Bapak Ibu Saudara. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan itu memang itu yang terberat banget sama Widya. Sampai bedok itu sama Widya. Tapi Widya menjerit. Dan sudah beberapa hari karena Widya pas ada masalah itu Widya tinggal sama nenek. Kalau nenek sama kakek Widya, ya itu kakek Widya masih mau nanggapin Widya ngomong ini sama baca firman. Mereka masih nanggapin, puji Tuhan banget ya. Jadi Widya sedikit-sedikit cerita. Kakek juga nanya, "Widya kenapa sih? Widya kok bisa kayak gini?" katanya. Widya cerita tentang kesaksian Widya. Lalu yang bikin Widya terkejut itu kakek Widya bertanya, "Terus apa orang Kristen itu nyembah salib?"
Jadi Widya jawab ya Bapak Ibu, karena waktu itu Widya masih baru, sebenarnya kita bukan menyembah salib, tapi salib itu adalah simbol, sama halnya dengan ya, salib itu hanyalah simbol atau lambang. Salib itu lambang kasih. Widya banyak cerita tentang Kristus. Walaupun Widya tidak langsung bilang sama kakek Widya, Yesus Kristus gitu ya, tapi Widya bilang pelan-pelan, Isa Al-Masih, Widya bilang sama kakek Widya. Sampai sharing-sharing juga tentang Nabi, kakek Widya diam, oh gitu ya, oh dari situ sampai sekarang, puji Tuhan, kakek Widya nggak pernah marah. Udah 1 tahun yang lalu kejadiannya, kakek Widya nggak pernah marah. Sampai kakek Widya bilang seperti ini, Widya, kenapa sih pada ribut terus ngomongin Widya ke gereja? Kalau Widya mau ke gereja, ya udah ayo biar Aki anterin. Oh Tuhan, itu sungguh mukjizat banget buat Widya, luar biasa banget ya Tuhan. Aku bilang, Widya percaya satu persatu, satu diselamatkan, seisi rumahnya pun pasti akan diselamatkan. Widya percaya, Widya pegang firman Tuhan, Widya imani, bahkan Widya bawa doa sama puasa. Seperti itu Bapak Ibu. Kakek Widya bilang, ya udah katanya, kalau Widya mau ke gereja, ayo biar diantar ke gereja katanya. Kok ribut? Dibilangnya seperti itu. Kakek Widya bilang, ya udah kalau mau pakai motor pakai aja. Walaupun memang mungkin kakek Widya pikir tuh Widya iseng-iseng aja ya, karena ceritanya tuh Widya bilang, ya Tuhan itu baik banget ya. Widya bilang, ya Allah, Widya bilang makasih banget. Alhamdulillah seperti itu. Karena Widya masih bilang gitu, puji Tuhan. Widya sih sering bilang sama kakek puji syukur atau puji Allah. Sama Widya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah dari situ teman tetangga Widya makin membenci Widya, sampai Widya nggak ada temennya lagi. Teman cuma satu yang setia, yang ya Tuhan Yesus ya, yang selalu menemani Widya, yang nggak pernah meninggalkan Widya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirimkan satu teman ya, saudara kita Muslim tadi, yang dia rasakan ya, adem banget ke gereja, damai banget. Itu memang kami beragama, memang dia saudara teman Widya tuh beragama Muslim, tapi dia tahu sama apa yang jadi kepercayaan Widya sekarang. Nggak apa-apa Widya nggak usah khawatir ya, aku nggak akan bilang sama siapa-siapa kok. Jadi teman Widya cuman sama dia aja kalau kemana-mana, berdua, pergi ke gereja berdua. Kalau puji Tuhan kita bisa pergi gereja. Sekarang kan kita sudah jarak jauh ya, mungkin dari telepon aja bisa video call, sharing-sharing. Bahkan Bapak Ibu puji Tuhan banget, dia juga suka denger lagu rohani, karena dia sering hidupin lagu rohani. Nah, puji Tuhan banget. Dan Widya lanjut cerita yang tadi ya, kalau Widya keluar rumah tuh Widya suka ketemu sama anak-anak. Di situ juga Widya beranikan untuk Widya bisa memberitakan Injil, maksudnya yang dibilang Widya baca firman sama mereka. Enggak semua mereka orang yang beragama Muslim, orang yang beragama Kristen juga mereka bersyukur banget kenal Widya. Puji Tuhan, padahal Widya baru ketemu sama mereka 1 kali di waktu itu aja ya Bapak Ibu. Sampai kami karena sudah rasa nyaman, masa kita ngobrol di sini, jadi kita lanjut lagi ngomongnya ke warung tempat minum ya, atau dibilang kafe gitu di sini. Kami juga berempat sih, mereka tuh laki-laki semua bertiga. Tapi mungkin ada niat mereka seperti apa Widya nggak tahu ya, hati orang siapa yang tahu. Tapi Widya pandang mereka baik kok. Kenapa Widya nggak takut melihat orang? Karena Widya pandang mereka semua segambar seperti Kristus. Jadi Widya nggak mau ngambil pikiran kalau mereka seperti ini pasti seperti ini. Enggak Bapak Ibu, puji Tuhan banget, Widya minta sama Tuhan seperti itu. Dan di situ Widya ajak mereka berdoa. Katanya, masa berdoa di kayak gini, malulah katanya. Enggak lah, banyak orang kan, karena di kafe itu banyak orang. Widya bilang enggak apa-apa, jadi kita pegang tangan bergandengan gitu ya tangannya. Widya aja doa, Widya baca firman, sampai orang yang di kafe situ juga menangis gitu, ngerasain ya ampun katanya, puji Tuhan banget bisa bertemu sama Widya. Ini bukan kebenaran ya, tapi sudah jadi rencana Tuhan. Dan sampai saat ini juga puji Tuhan, Tuhan kirimkan teman-teman yang seiman buat bisa Widya berbagi cerita, sharing sama mereka.
Haleluya, Widya bersyukur banget. Kalau Widya buat ceritain tentang yang muslim-muslim gitu ya, karena gimana ya, waktu itu sempat pikiran Widya ngerasa down banget. Widya ngerasa down banget karena bapak ibu ngelakuin hal yang seperti itu tadi ya sama Widya. Dan setelah itu bapak ibu Widya juga mau menjodohkan Widya, dan Widya berdoa. Sebenarnya Widya nggak mau apapun itu untuk menggantikan kepercayaan Widya. Widya percaya bahwa karena harta, jabatan, semuanya itu hanya sementara, tetapi Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kita bukan hanya mencari hidup yang sementara ya Bapak Ibu, karena kehidupan kekal kita bersama Tuhan Yesus di sorga. Kita percaya ya sudah ditebus Tuhan. Jadi di situ Widya juga pernah bermimpi bahwa belum lama mimpi itu ya Bapak Ibu, berapa bulan yang lalu, tapi Widya belum berani cerita apa-apa. Itu juga sudah masuk di masa pandemi. Widya mimpi waktu itu awannya gelap banget, dan tapi mohon maaf, Widya bukan mau menjelekan atau apa ya. Jadi waktu pas di dalam mimpi Widya tuh terlihat ada sesosok bayangan hitam besar banget dia keluar dari atas, seperti yang di atas masjid. Dia keluar dari situ. Karena Widya terkejut, Widya terbangun, lalu Widya berdoa sama Tuhan. Widya minta untuk Tuhan, apapun yang terjadi di Indonesia, semua Widya percaya di dalam tangan Tuhan pasti akan baik-baik saja ya Bapak Ibu. Amin, dalam nama Yesus. Widya berdoa, lindungilah Indonesia Tuhan, jauhkan dari segala apapun itu bencana-bencana, tapi semua sudah jadi kehendak Tuhan. Dan kita tidak bisa merubah ketika kita tahu ya. Puji Tuhan, ketika Tuhan menyampaikan apa yang mau disampaikannya lewat mimpi, walaupun kita tidak bisa merubah, tapi tidaknya kita bisa berjaga-jaga ya Bapak Ibu. Dari situ dia mimpi terkejut banget loh. Tadinya wow, luar biasa banget ya Tuhan itu nunjukin hal apa seperti itu. Emang Widya waktu itu kayak gimana gitu ya. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Cuman Widya selalu mempertanyakan mimpi-mimpi, karena banyak banget dari mimpi Widya maupun dari hal yang kecil itu bisa jadi kenyataan. Puji Tuhan banget. Widya berharap selalu, Widya minta sebelum tidur buat kasih mimpi yang indah, mimpi selalu, Widya selalu merindukan Tuhan Yesus. Widya bukan hanya ingin mimpi itu terjadi dengan Widya juga, tapi buat saudara-saudara, bapak ibu, dan terutama keluarga Widya, Widya juga pengen mereka juga mengalami mimpi perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Widya bersyukur banget. Lanjut lagi, masih banyak banget Bapak Ibu Saudara yang harus Widya ceritakan, karena perjalanannya itu tidak sedikit ya Bapak Ibu. Jadi Widya bersyukur banget buat sekarang dengan pilihan Widya untuk mengikut Kristus itu tidak jadi penyesalan sama Widya. Mengikut Yesus emang sudah menjadi keputusan Widya dan pilihan Widya. Amin, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, Widya bersyukur banget karena Tuhan itu baik dalam hidup Widya. Widya juga pengen buat Bapak Ibu Saudara yang melihat video ini, buat kita tetap setia dan percaya akan janji Tuhan, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena sungguh ketika kita percaya mukjizat itu nyata memang akan terjadi sama kita. Karena dari Widya sendiri, Widya berdoa ketika dengan sungguh-sungguh kita doakan, kita meminta kepada Tuhan, memang Tuhan itu baik, teramat baik banget. Widya udah nggak bisa diucapkan dengan kata-kata lagi semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada Widya. Widya bersyukur banget. Widya bersyukur banget, mau Widya dicaci maki orang, mau Widya ditolak orang, mau apapun itu, sampai itu ya yang tadi jadi taruhannya bedok parang sudah di depan Widya, Widya tetap memilih Yesus Tuhan dan Juru Selamat Widya. Haleluya. Gak ada yang bisa menggantikan Tuhan Yesus. Yesuslah yang terutama di hidup Widya. Widya bersyukur banget Bapak Ibu. Kalau mau diceritain tentang kesaksian Widya tuh panjang banget. Mungkin gak cukup 1 jam 2 jam.
Dan itu juga Widya kan ada ikut belajar, apa namanya, kok ikut komunitas silat, pencak silat juga ya. Karena tahu omong-omong isu-isu gitu, mereka juga nggak mau deket-deket Widya, mereka menjauh sama Widya. Tapi Widya tetap nggak apa-apa. Tuhan Yesus jadi teman setia dalam hidup Widya. Widya juga sudah nggak mau lagi namanya pegang-pegang seperti itu ya. Widya percaya sudah ada pelindung Widya yang lebih besar, itu Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan Widya. Widya percaya. Jadi buat masalah ilmu bela diri kayak mau apa, mau Widya dijauhin sama teman Widya, ya nggak masalah. Widya mah eh, happy aja kok. Widya nggak pokoknya ya nggak masalah banget, dan Widya juga nggak benci mereka karena mereka jauh sama Widya tiba-tiba, mereka jadi nggak suka sama Widya, mereka jadi ilfeel, ya nggak apa-apa. Tapi sungguh ya, karena Widya juga ngerasa gimana, Tuhan tuh baik banget, Tuhan kirimkan teman-teman yang benci sama Widya, jadi mereka mau cerita, mau sharing sama Widya, walaupun mereka tahu beda kepercayaan, karena bapak Widya tuh sama nenek Widya tuh masih kurang percaya banget. Teman-teman Widya sebagian ya seperti itu, walaupun mereka cuma tahu isu-isunya doang ya. Sebagian mereka teman Widya nggak tahu kalau Widya suka pergi ke gereja. Tapi gak apa-apa, Widya suka banget loh. Karena kalau Widya baca firman Tuhan tuh selalu aja pakai suaranya yang lebar gitu, biar mereka tuh kedengeran. Karena dari pendengaran lalu turun ke hati, dan mereka Widya Widya juga berharap dan Widya percaya pasti mereka juga merasakan. Jadi Widya tuh suka banget baca firman Tuhan, mau dimanapun itu. Kadang Widya di Indomaret, ya Widya suka banget bacanya itu kuat-kuat aja gitu. Ya baca biasa kayak baca gini nih, kayak ngomong gini. Widya suka banget seperti itu. Sampai sungguh Bapak Ibu, anak-anak itu ya, anak-anak mungkin kalau apa sama seperti sekolah kelas masih SD deh, SD sampai SMP, kalau Widya mau masuk tuh dari di tempat kita ya, mau masuk ke arah rumah, ke gang rumah tuh, dari sebelum gang rumah jauh-jauh, mereka tuh nyambut Widya tuh udah kayak nyambut artis, padahal dari mereka tuh nggak suka banget loh sama Widya. Tapi ya Widya, walaupun Widya di rumah masih pakai kerudung, mereka nyambut dia tuh kayak nyambut artis aja. Halo kak, katanya. Kak, ayolah kak, kita cerita. Kak, ayolah kak, kakak baca-baca apalah itu kak. Kakak baca-baca lagi dong. Iya Tuhan, ini ya orang yang merindukan Tuhan. Widya bersyukur banget, malah Widya makin semangat banget buat baca firman Tuhan sama mereka. Walaupun yang Widya bicarakan ya Yesus itu Allah, seperti itu ya Widya bilang. Ya Yesus itu Widya bikin kadang Allah di situ Widya, sebenarnya Tuhan yang tahu isi hati Widya. Tapi mereka tuh merasa terberkati banget, bahkan mereka tuh selalu ya kalau lihat Widya maupun di acara undangan, mereka bilang, "Kak, ayolah Kak, Kakak baca-baca lagi," katanya. "Aku suka banget loh, Kakak tuh baca-baca apa sih?" katanya. "Kak, ayo baca." Ya Tuhan, Widya tuh ngerasa gimana ya, ini orang yang rindu akan Tuhan, Widya makin semangat banget bacanya. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Widya bisa ceritakan kesaksian Widya ini ya. Kiranya bisa membangun iman, menguatkan iman. Dan kita juga ya Widya bilang, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Tetap kita setia dan kita percaya janji Tuhan, iya dan amin. Semuanya pasti Tuhan akan tepati, walaupun mungkin tidak sekarang ya. Kadang Widya juga bilang, berdoa memang tidak selalu begitu berdoa langsung dijawab, enggak. Tapi doa lalu butuh proses, dan Tuhan akan dijawab di waktu yang tepat. Haleluya, bersyukur banget boleh bagi kesaksian. Cukup sekian kesaksian Widya, kita boleh lanjut besok lagi ya, karena sudah malam, nanti orang tua Widya mulai apa